kita akan membuat halaman untuk insert data baru untuk 10 fitur, yaitu profil, admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, dan pinjam. Kita akan menambahkan data itu. Jadi langkah pertama, kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita akan menambahkan di bagian bawah logout ini, kita akan menambahkan tabs. Kita ambil nanti w3school.com, kemudian kita pilih di Learn Bootstrap, kita pilih di Bootstrap 5, kemudian kita pilih di NAS BS5 NAL. Nah, di sini ada home menu 1, menu 2, kita gunakan ini. Ini menunya sebanyak 10, jadi saya tambahkan, saya copy ini dulu, saya letakkan di sini. Kemudian di sini beranda, langsung saja di sini profil, kemudian admin, lemari, seperti ini. Ctrl S, coba kita refresh dulu, jadinya seperti ini. Ada profil, ada admin, lemari, ada rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, peminjaman. Selanjutnya kita menambahkan tombol-tombol pertama. Oke, di sini kita kasih nama tambah data, tombol-tombol seperti ini. Oke, kemudian kita menambahkan modal. Ini modal, kita cari modal yang di tengah. Kita copy database togel modal. Kita letakkan di bagian sini. Ini kita kasih nama dengan, sesuaikan dengan nama yang ID-nya. Home. Menu 1.
Oke, setelah itu kita akan menambahkan modal-modalnya ini dari bagian sini sampai bawah. Sebanyak 10 sesuai dengan jumlah ini sebanyak 10 ya. Oke, yang pertama home. Oke. Kemudian berikutnya kita enter dulu menu 1. Kemudian menu 2. Menu 3. Menu 4. Menu 5. Menu 6. Menu 7. Menu 8. Terakhir menu 9. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan dulu, refresh. Nah, ini untuk profil admin, lemari, kita tes dulu satu-satu, pastikan semuanya ada. Oke, semuanya ada. Sekarang kita akan membuat untuk form input profil. Untuk form input profil, kita menuju ke modal home. Ya, di bagian sini. Oke, kita akan ambil scriptnya untuk profil, insert input form. Oke. Input form. Nah, di bagian atas ini kita ambil script untuk form. Seperti ini. Nah, untuk ini kita kasih nama insert profil. Punya post. Selanjutnya kita akan menambahkan form-formnya. Kita gunakan input group, atau kita input semua saja dulu. Oke, insert profil. Ini kita kasih nama yang tinggal di insert admin. Kemudian berikut
insert lemari, kemudian berikut insert rak, insert penulis, insert penerbit, jenis buku pengunjung, insert jenis, insert buku, insert pengunjung, insert peminjaman. Oke, terus kita kasih headernya profil perpustakaan, data admin, terus ini lemari, data lemari, data rak, data penulis, data penerbit, data jenis buku, data buku, data pengunjung, data peminjaman. Oke, kemudian di bagian tombol close kita ganti dengan tutup. Iya. Oke, kita Ctrl S. Coba sekarang kita lihat dulu hasilnya. Kita klik di profil perpustakaan, tutupnya sudah ada, admin, lemari, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan fungsi untuk insert data. Mulai dari atas ini, insert profil. Profil, kita akan menambahkan input group. Kita cari input group. Kita gunakan yang default, yang ini. Di kanan copy.
kita letakkan di dalam sini. Oke, ini kita kasih 2, Ctrl C. Bentuk yang pertama untuk profil terdiri dari nama perpustakaan, nama perpus saja, kemudian berikutnya adalah alamat, email, telepon URL, telepon URL websitenya, deskripsi, dan yang terakhir adalah kepala. Totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk nama perusahaan, tipenya adalah teks, name-nya adalah nama perpustakaan, ini kita kasih require. Oke, kemudian untuk alamat, name-nya alamat, kemudian email, tipenya ini email, name-nya email, required, kemudian telepon, tipenya number, name, telepon, oke, kemudian website, tipenya URL, name-nya URL. Required ini artinya supaya dia formnya harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Deskripsi, nama, deskripsi, dan yang terakhir kepala. Kepala perpustakaan. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba testing dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Profil seperti ini. Oh, di sini ada kurung-kurung sikun. Kita hapus dulu. Ctrl S, kita coba refresh, klik di tombol hapuskan, sudah ada seperti ini. Email, telepon, angka, website dalam bentuk URL, deskripsi, dan kepala.
Oke, ini untuk form input profil. Sekarang kita lanjut untuk form input admin. Admin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita ambil dari sini saja. Di Ctrl C. Saya letakkan di sini admin. Kita ganti isinya dulu, labelnya dulu kita ganti. Nama, yang tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, status, email, telepon, password, statusnya tidak usah, sampai di password saja. Oke, saya lihat cek kembali ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password. Alamat, email, telepon, password. Kita cek di tipe datanya. Di bagian sini kita tulis dengan nama, di name-nya, kemudian name di sini, tempat lahir, sini name, tanggal lahir, kemudian alamat, email, telepon, dan password. Oke, kita ganti di tipe datanya, name tipenya teks, tempat lahir teks, tanggal lahir ini tipenya adalah date, alamat ini tipenya teks, email ini tipenya email, telepon tipenya number, dan password tipenya password juga. Kita cek kembali, nama, teks nama, tempat lahir, name tempat lahir, tipenya teks, tanggal lahir, name tanggal lahir, tipenya date, alamat, name alamat, tipenya teks, email, namanya email, tipenya email, telepon, namanya telepon, tipenya number, password, namanya password, tipenya password. Sekarang kita cek di admin seperti ini. Berikutnya kita masuk ke lemari. Lemari itu hanya ada satu saja nama lemari. Kita letakkan di sini. Lemari ada nama lemari. Teks ininya nama. Oke, kemudian rak itu ada 3. Kita ambil dari atas sini. Rak ada 2 saja, maaf, ada 2. ID-nya tidak usah kita buatkan formnya. Oke, rak di bagian sini. Nama rak.
nama rak name-nya adalah sabar, kita cek ini dulu. Lemari name-nya adalah lemari, itu name-nya adalah nama lemari. Sementara rak itu name-nya adalah nama rak, tipenya adalah teks. Yang kedua adalah rak lemari. Lemari ini isinya itu adalah kita menggunakan combo. Isinya kita menggunakan combo text area, text field, list menu dinamis. Kita gunakan ini, select. Kita letakkan di bagian sini. Select name. Name-nya itu ID lemari. Kemudian pakai required form control di bagian select-nya. Kelasnya ini tidak usah lagi. Required-nya juga sudah ada. Kita cukup tambahkan name-nya ID lemari. Kemudian data MySQL connector select bintang from lemari. Nama tabelnya select bintang from lemari. Order by nama lemari ASC. While variable di array data, di sini kita tambahkan ID lemari. Hanya ini nama lemari. Seperti ini. Kita Ctrl S, coba kita lihat dulu hasilnya. Rak tambah data, nama rak lemari. Nah, ini datanya masih kosong. Coba kita isi dulu satu data. Di DB perpustakaan, di lemari kita tambahkan insert data lemari. Nama lemari kita kasih nama lemari mobile. Kita kasih nama lemari mobile computing. Kita pilih Go, insert lagi, kita tambah lagi lemari multimedia. Kita pilih Go, insert, kita tambahkan lemari statistik. Go, misalkan seperti ini. Sekarang kita coba refresh. Kita klik di lemari, di rak tambah data, kita klik di lemari. Nah, di sini belum muncul nama lemarinya. Sekarang kita coba cek kembali. Oh ya, di bagian sini kita harus tambahkan konektor untuk menghubungkan data. Konektornya itu coba kita lihat di bagian cek login. Nah, menghubungkan
dengan koneksi, Ctrl C saja ini. Kita letakkan di bagian sini. Oke, letakkan di sini supaya dia terhubung ke database. Nah, sekarang coba kita refresh lagi. Kita lihat kembali di rak tambah data di lemari. Ini belum muncul. Kita cek dulu apa yang terjadi. Include assets fungsi konektor. Dia cek login ini beranda di sini, berarti dia kembali ke, terus saya ketik aset fungsi konektor. Sudah betul. Kita cek lagi di bawah sini. Basically ini sudah kita kasih nama konektor select bintang from lemari. Order by nama lemari ASC. D sama dengan basically which data. Jadi bintang lemari. Coba order by-nya kita hilangkan dulu. Select bintang from lemari. Oke, sudah muncul di sini kombonya. Oke, sekarang saya kembali ke sini. Coba saya tambahkan order by nama lemari ASC biar dia sortirnya lebih mudah. MMS seperti ini. Sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat form untuk penulis. Penulis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita ambil data dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ctrl C. Kita letakkan di bagian penulis. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat email, telepon, status. Alamat email, telepon, statusnya tidak usah, berarti lebih 1. Oke, untuk penulis coba sekarang kita testing. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat email, telepon. Oke, selanjutnya kita menuju ke penerbit. Untuk penerbit ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita ambil sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Ctrl C, kita letakkan di dalam sini. Terdiri dari nama, ini ada alamat, nama, alamat, kota, email, email, telepon.
Oke, di sini nama, ini kita ganti jadi alamat, kemudian ini jadi kota, email, telepon. Kemudian di bagian sini name-nya, tipenya teks, alamatnya teks, kotanya tipe teks. Kemudian email, tipenya email, telepon, tipenya number. Sekarang kita testing penerbit seperti ini, nama, alamat, kota, email, telepon. Selanjutnya kita menuju ke jenis buku. Jenis buku hanya ada satu. Kita ambil ini, kita letakkan di sini. Isinya adalah nama jenis buku. Udah. Kemudian kita kontrol S dulu. Kita coba lihat. Oke. Kemudian kita lanjut ke buku. Buku itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 10. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sembilan saja. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah judul, kemudian intisari tahun terbit, intisari tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, kemudian penulis, penerbit, jenis buku, kemudian kita copy yang di select. Ini kita letakkan di bagian buku, di bagian penulis. Penulis ini dia harus pakai select. Kemudian di bagian penerbit. Dan di bagian jenis buku. Oke, sekarang kita edit dari atas. Mulai dari name dulu. Name di sini namanya adalah judul, intisari tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku,
Selanjutnya adalah tipe. Judul teks, intisari teks, tahun terbit, number, ISBN teks, jumlah halaman, number, kemudian jumlah buku, number, penulis, tidak ada tipenya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat di sini dynamic listnya itu select bintang from penulis, order by nama. Dan di sini ID penulis, ini nama. Oke, sini kita taruh dengan nama D E D1 D1. Kemudian di sini penulis, penerbit, nama, dua ID penerbit, nama. Kemudian berikut jenis. Kali sudah kok. BPSTNK. Oh ya, sudah. Jenis, nama. Select bintang from jenis, order by nama. Kemudian ini 3 ID jenis buku. Sekarang kita testing buku, judul teks, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jenis penulis, penerbit, jenis buku. Si kosong. Coba kita ganti data jadi 1 2 3 plus buku, jadi kita cek kembali, select bintang from penulis, order by nama, ASC, data 1, D1, data 1, D1, ID penulis. Oh ya, dia belum muncul karena datanya masih kosong. Sekarang coba kita input manual dulu datanya, mulai dari penulis, nama Jogianto, tempat lahir Yogyakarta, alamat email, telepon,
Nya 1. Oke, tanggal lahir ini sepertinya salah. Tanggal lahir penulis, saya hapus yang pertama karena tanggal lahirnya kosong. Kalau kita refresh buku tambah data, Jogianto sudah ada, baru 1. Kemudian coba kita input lagi dengan berikut data penerbit, Andi offset Yogyakarta. Oke, sekarang coba kita cek lagi di buku. Oke, Anda offset sudah ada. Kita cari lagi deh yang kedua jenis buku. Jenis kita insert berita komputer, kamus, novel. Kita isi ini duluan. Oke, sekarang coba kita refresh di sini. Kita klik di buku, ditambah data, sudah ada menunya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur untuk pengunjung. Untuk buku tambah datanya sudah ada. Kita lanjut ke pengunjung. Pengunjung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pengunjung ada 9. Kita ambil data yang sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6, 7, 8, 9. Nama tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori paspor. Untuk nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin. Baik, untuk jenis kelamin kita akan memilih list menu statis. Kita gunakan ini, select, jenis kelamin,
Oke, jenis kelamin ininya kita tidak perlu karena dia sifatnya statis. Value-nya laki-laki. Yang kedua, perempuan. Name-nya jenis kelamin. Kemudian email. Kemudian telepon, name, number, kategori. Nah, kategori ini kita gunakan select. Ada dosen, karyawan, mahasiswa, masyarakat. Dosen, karyawan, mahasiswa, masyarakat. Password, name-nya itu password, tipenya password. Di ini kemudian kita file save all. Kita coba jalankan dulu. Pengunjung, tambah data, dan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, dosen, mahasiswa, karyawan, dan password. Itu di bagian pengunjung. Oh ya, untuk buku tadi kita kayaknya ubah di intisari itu harus text area. Nah, untuk intisari kita kembali ke atas intisari. Kita gunakan text area di bagian input form. Silakan pilih di text area. Kita gunakan script ini. Oke. Name-nya adalah intisari. Ditulis gabung seperti ini. Sekarang coba kita jalankan di bagian buku tambah data, nanti intisari dia lebih panjang seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke peminjaman. Oke, untuk peminjaman yang pertama kita buat dulu di pinjam duluan, sementara untuk detailnya nanti setelah display data dulu. Jadi baru kita tambahkan pinjam. Oke, untuk terakhir di peminjaman kita butuh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enamnya itu terdiri dari tanggal pinjam, tipenya date, name-nya tanggal pinjam,
Kemudian ada tanggal kembali. Tanggal kembali pengunjung. Dari ID pengunjung. Nah, ini kita harus pakai select di bagian pengunjung, name-nya ID pengunjung, kemudian D-nya BID 4, D4, select bintang from pengunjung, order by nama, ASC, ID pengunjung, tanpa di sini adalah nama. Oke, kemudian alamat di pengunjung, status simpan awal, ini statusnya tidak usah. Diserahkan, kemudian di sini diterima. Nah, itu kita pakai admin juga. Diserahkan ini dia harus otomatis, admin yang masuk diserahkan, tidak usah, diterima tidak usah, karena nanti dia otomatis diisi. Terima, diserahkan tidak usah. Seperti ini. Sekarang coba kita cek dulu. Pinjaman tambah data, tanggal pinjam, tanggal kembali, pengunjung. Nah, pengunjungnya ini belum ada. Kita coba input manual dulu. Nah, pengunjung, nama, bata, tanggal lahir, alamat, lamin, email, telepon, kategori, password. Sekarang kita cek di sini di peminjam tambah data, di sini nama yang ada baru 1 sesuai dengan yang kita input di database. Oke, ini untuk form inputnya semua sudah lengkap. Sekarang tombol simpannya yang belum ada, jadi kita harus menambahkan tombol simpannya itu. Coba kita lihat di script.
Oke, kita gunakan script ini untuk simpan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oke, mulai dari sini. Saya letakkan simpannya di sini. Formnya itu diangkat, diletakkan di belakang simpan. Oke, saya copy ulang, Ctrl C. Saya letakkan di bagian lainnya di sini. Form yang ini saya hapus. Lanjut lagi. Form ini kita hapus. Formnya kita hapus. Selesai. Sekarang coba kita lihat dulu. Mulai dari profil, simpannya sudah ada. Admin, lemari, rak, oke, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, peminjam. Oke, di sini kita mau membersihkan data dulu di bagian di rak. Nah, ini komponen ini kita kasih kosong dulu. Kita mulai dari script yang paling atas yang ada select-nya. Nah, ini di sebelum PHP ini kita harus tambahkan option yang ini. Syarat statis di luar ini dalam keadaan kosong, juga kosong, seperti ini. Tambahkan script ini supaya dia tampilannya lebih bersih. Kita cari yang ada select-nya. Oke, ini juga rombongan. Oke, Ctrl S. Jadi saat dijalankan kayak yang transaksi, dia akan menjadi lebih bersih seperti ini. Saat diklik baru muncul. Kayak buku, saat diklik dia bersih. Saat diklik baru muncul isinya. Pengunjung, ini dia auto. Peminjaman juga seperti tanggal kembali, pengunjungnya siapa-siapa. Seperti ini. Nah, demikian kita membuat form input untuk halaman admin.